Lihat rumahku penuh dengan benda. Ada zat tunggal dan ada campuran. Air dan minyak adalah zat tunggal. Kopi dan es campur adalah campuran. Ada dua jenis pada campuran. Ada homogen dan juga heterogen. Kalau homogen, semua jadi satu. Kalau heterogen, bisa dibedakan. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Febi Pancalestari dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar STKIP Kusuma Negara Jakarta. Di sini saya akan melakukan praktikum mengenai mata pelajaran anak kelas 5 SD, yaitu zat tunggal dan zat campuran. Materi adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai massa. Banyak sekali contoh dari materi, seperti air, batu, tanah, kayu, besi, emas, dan udara. Materi tersebut dikelompokkan menjadi 3, yaitu benda padat, benda cair, dan gas. Berdasarkan materi penyusunannya, materi dibedakan menjadi 2, yaitu zat tunggal dan zat campuran. Zat tunggal merupakan zat yang terdiri atas materi sejenis. Contoh dari zat tunggal adalah air, gula, garam, emas. Zat tunggal ini dapat berupa unsur senyawa. Yang pertama, zat tunggal sebagai unsur. Unsur adalah zat yang tak dapat dibagi lagi menjadi zat yang lebih sederhana. Contohnya adalah besi, emas, aluminium, karbon, dan oksigen. Selanjutnya, zat tunggal sebagai senyawa. Senyawa adalah zat tunggal yang terbentuk dari beberapa unsur. Contoh dari senyawa adalah air. Air terbentuk dari oksigen dan hidrogen. Contoh senyawa yang bisa kita temui sehari-hari adalah garam dapur dan juga gula. Zat campuran adalah zat yang komponen penyusunnya terdiri atas 2 atau lebih zat tunggal. Zat campuran dapat dibedakan menjadi 2, yaitu campuran homogen dan campuran heterogen. Mari kita bahas.
Zat homogen adalah campuran yang terdiri atas dua materi atau zat yang dapat menyatu secara merata. Pada zat campuran homogen ini, zat campurannya tidak dapat dibedakan. Contohnya air putih, sirup, dan udara. Yang kedua, zat campuran heterogen adalah campuran yang terdiri atas dua zat atau materi berbeda yang tidak dapat menyatu secara sempurna. Pada zat campuran heterogen, zat penyusunnya masih dapat dibedakan. Contohnya, air dengan kopi, air dengan tepung, dan air dengan air. Kenapa ya sirup dengan air bisa termasuk dalam campuran homogen? Mari kita perhatikan ilustrasi berikut ini. Ketika kita membuat sirup, kita membutuhkan air dengan sirup. Mari kita amati. Perpaduan antara air dengan sirup tanpa tercampur dengan merata. Materi air dengan sirup tidak memisah. Bisa kita pahami bahwa campuran air dan sirup termasuk dalam campuran homogen. Kira-kira kenapa ya kopi termasuk campuran heterogen? Perhatikan ilustrasi berikut ini. Ketika kita membuat kopi, kita membutuhkan air, gula, dan bubuk kopi. Perhatikan pada dasar adonan kopi tersebut. Pada adonan kopi tersebut terdapat endapan kopi yang tidak tercampur sempurna dengan air dan kopi. Hal tersebut dapat kita pahami bahwa adonan kopi tersebut termasuk dalam campuran heterogen karena materi-materi tidak tercampur secara sempurna atau merata. Sebelum saya memulai praktikum ini, saya akan menjelaskan sedikit mengenai apa itu zat tunggal dan apa itu zat campuran. Zat tunggal adalah zat yang hanya terdiri dari satu jenis zat saja, sedangkan zat campuran adalah zat yang terdiri dari beberapa jenis zat atau beberapa macam zat. Nah, sebelum kita mulai praktikum kali ini, kita akan menyiapkan alat-alat dan bahan-bahan yang akan digunakan. Nah, yang pertama ini ada air. Yang kedua ada sendok dan garpu. Yang ketiga ada gula. Yang keempat ada minyak. Yang kelima ada susu cair. Yang keenam ada beras. Nah, yang termasuk dalam zat tunggal itu ada beras dan ada gula. Yang termasuk dalam zat campuran adalah minyak dan susu. Kenapa beras dan gula termasuk dalam zat tunggal? Karena beras dan gula terdiri dari hanya satu zat saja, sedangkan minyak dan susu adalah terdiri dari beberapa zat dan sudah menjadi zat cair. Yang selanjutnya, kita akan mencampurkan semua bahan-bahan ini dengan air. Sampai penuh. Setelah itu kita akan aduk semuanya sampai merata. Yang ini air dengan beras. Yang ini air dengan gula.
Yang ini air dengan minyak. Nah, zat campuran juga terdiri dari dua jenis, yaitu campuran heterogen dan campuran homogen. Campuran heterogen adalah campuran yang tidak dapat menyatu, sedangkan zat homogen adalah campuran yang dapat menyatu dengan zat lain. Nah, yang termasuk dalam campuran heterogen yaitu beras dengan minyak. Kenapa beras dan minyak dikatakan dengan campuran heterogen? Karena beras tidak dapat menyatu dengan air dan minyak tidak dapat menyatu dengan air. Nah, gula dan susu termasuk dalam campuran homogen. Kenapa gula dan susu dikatakan campuran homogen? Karena gula dapat menyatu dengan air dan susu juga dapat menyatu dengan air. Sekian praktikum dan sedikit penjelasan tentang zat tunggal dan zat campuran dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.